Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa kafa bihi ma min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad Miftahul babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi dawam mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Dusurukum bi ahli darab, dusurukum bi ahli nawbah, dusurukum bi ahli dunya wal akhirah. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Ayyuhal walad, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qawluhu alaihi salatu wassalam alamatu iradillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni wa in imru'un dhahabat sa'atan min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadati la jadirun an tatula 'alaihi hasratuhu wa man jawaza al-arba'in wa lam yaghlib khayruhu ala syarrih falyatajahhaz ila an-nar. Wa fi hadhihi nasihah kifayatun li ahli al-ilm. Yang kami hormati para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, hadirin hadirat, terkhusus pengurus Masjid Ar-Rayyan dan segenap para pejuang yang hadir di malam hari ini yang tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu, yang semoga semua yang hadir dan menyaksikan majelis di malam hari ini diberikan oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam hari ini Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa belajar dengan kita membaca daripada nasihat para ulama sambil kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengajak kepada panjenengan sedaya yang belum niat iktikaf, mari hadirkan niat iktikaf dalam hatinya. Ya Allah, saya niat beriktikaf di Masjid Ar-Rayyan, maka pahala yang kalau panjenengan dapatkan akan lebih banyak daripada sekedar hanya kita duduk tanpa niat. Duduk di masjid ini satu hal yang sangat banyak manfaatnya. Sebagaimana jika kalau panjenengan Bapak Ibu bertamu ke rumah saudara, maka saudara akan menyuguhkan hidangan kepada kita. Karena saudara kita tahu bahwasannya menghormati tetamu yang datang itu adalah salah satu daripada perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam hadisnya, man yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Maka umat Islam di saat kedatangan tamu, mereka memuliakan tamunya. Mereka sambut dengan hangat, mereka hidangkan minuman dan camilan. Ini adalah salah satu bentuk perintah dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita yang bertamu ke rumah Allah? Jika Allah saja perintahkan hambanya untuk memuliakan tamu, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan tamu-tamunya? Tentu Allah
menyambut dan Allah lebih bisa memberikan hidangan yang sangat luar biasa kepada mereka tamu-tamunya. Sehingga kalau panjenengan hakikatnya duduk di masjid ini di rumah Allah, kita sedang bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana di saat kita bertamu ke rumah manusia kita akan dapatkan hidangan, maka kita pun juga akan dapatkan hidangan di rumah Allah ini. Dan hidangannya lebih hebat, lebih dahsyat, lebih besar daripada hidangan yang kita dapatkan hanya sekedar bertamu ke rumah saudara atau sama manusia. Sehingga harapan kita duduk di rumah Allah ini, para hadirin, Allah yang Maha mengetahui. Kalau kita bertamu ke rumah manusia, ke rumah saudara, kadang saudara ketika melihat kita kok tumben-tumben bertamu ke rumahnya, saudara bertanya, "Iki wonten hajat napa nggih kok tumben panjenengan sowan datang beliau?" Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak perlu menanyakan itu. Allah tahu apa yang kita hajatkan. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Semua apa yang kalau panjenengan butuhkan, baik yang kalau panjenengan sadari sehingga kita harapkan atau tidak kita sadari, semuanya Allah tahu dan Allah akan berikan saat ini, para hadirin. Sehingga insya Allah kita pulang dari masjid ini tidak akan kita pulang dengan tangan yang kosong. Kita akan bawa daripada hajat-hajat kita. Yang sakit akan Allah berikan kesembuhan, yang terlilit hutang akan Allah mudahkan untuk lunas hutang-hutangnya, yang sempit rezekinya juga akan Allah mudahkan rezekinya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, sebagaimana yang disepakati di awal, insyaallah kita akan mengkaji kitab Ayyuhal Walad. Kitab yang ringan tapi memiliki daripada isi yang sangat besar manfaatnya, terutama bagi mubtadi'in seperti kita, bagi pemula untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala seperti kita. Di awal daripada kitab ini yang tadi kita baca, para hadirin, ini sudah sangat menggugah hati sekali. Al-Imam Al-Ghazali memulai nasihatnya dengan berkatakan, min jumlati ma nasahabihi Rasulullah, termasuk yang sering dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, yaitu Nabi katakan dalam hadis, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Tanda seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak manfaat. Dan tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba, maka bisa dilihat dengan perilakunya dan sikapnya setiap hari. Kalau dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka itu tanda kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu kita melihat orang lain berarti. Tidak perlu kita menjudge orang lain, menilai orang lain. Wah, ini kelihatannya hadis ini cocok untuk tangga saya. Tidak perlu seperti itu. Biarkan diri ini sibuk untuk menilai diri kita sendiri. Jangan menjadi banyak seperti orang-orang yang mereka tidak sadar akan dirinya sendiri. Dan itu termasuk kebanyakan sifat buruknya manusia. Kalau panjenengan ini orang hadirin ngapunten, kalau melihat ludahnya orang kita jijik, kenapa? Tapi kalau melihat ludah sendiri jijik, boleh biasa aja. Sehingga kadang kita sering meludah seenaknya sendiri, ngeludah sembarangan. Bahkan kadang di halaman masjid pun kita juga sering ngeludah. Padahal itu termasuk bukan hal yang baik, bukan hal yang diajarkan oleh syariat. Pernah satu hari Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mendengar bahwasanya di satu kampung ada orang yang soleh. Imam Abu Yazid itu, para hadirin, kalau dengar ada orang soleh, orang alim, paling semangat untuk sholat. Dan ini pendidikan buat kita. Kalau ada orang di sekitar kita yang mereka berilmu, datang ke rumahnya. Minimal walaupun kita tidak bisa belajar karena mungkin kita hanya sekedar bertamu, minimal kita minta doa. Karena doanya mereka orang-orang yang soleh, dengan husnudzan hati kita, kalau mereka juga orang yang soleh, maka insya Allah akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Yazid, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mendengar kabar di satu desa ada orang yang soleh,
ahli ibadah, sehingga beliau ingin berjumpa dengan orang soleh itu. Pergi ke desa tersebut, begitu sampai di rumah orang yang soleh, dicari, ternyata kata tetangga beliaunya sedang di masjid. Saking semangatnya Imam Abu Yazid Al-Bustami untuk bisa berjumpa dengan orang yang soleh ini, beliau pun sampai mengejar ke masjid. Begitu sampai di masjid, ternyata beliau mendapati orang yang soleh itu sedang beribadah. Al-Imam Abu Yazid tidak mau mengganggu ibadah orang yang sedang beribadah, sehingga beliau menunggu di halaman masjid sampai orang yang soleh itu keluar dari masjid. Dan ternyata Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mendapatkan hal yang aneh, yaitu orang yang soleh yang keluar dari masjid dia meludah di tembok masjid bagian luar. Kemudian Imam Abu Yazid yang menyaksikan itu langsung pergi, dan jadi ketemu sama orang yang soleh itu. Ditegur sama tetangga masjid, ya Imam, bukankah kamu ingin ketemu dengan beliau? Kok beliau keluar malah kau tinggalkan? Apa kata Imam Abu Yazid Al-Bustami? Bagiku dia bukan orang yang soleh. Rumah Allah sudah diludahi, apalagi kepada manusia. Berakhlak kepada Allah sudah tidak bisa, apalagi berakhlak kepada manusia. Ini sudah kelewatnya. Jadi bagi saya ini bukan orang yang soleh. Nah, sehingga di mata Imam Abu Yazid Al-Bustami itu, orang hadirin, akhlak itu nomor satu. Oke, akhlak itu nomor satu. Dan nyata dalam kehidupan kita juga. Seandainya kok di perumahan Bumi Mas, oke, di perumahan Bumi Mas ada profesor doktor yang keilmuannya diakui dunia, kebetulan tinggal di perumahan Bumi Mas, tapi sombongnya minta ampun. Kira-kira masyarakat bangga atau malah budrek? Kira-kira masyarakat bangga, lo ada profesor terkenal di kampung kita, atau malah tidak suka? Kenapa sombong? Jadi bukan ilmu yang menjadikan hati manusia itu bisa luluh, tapi ada akhlak. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW diutus bukan hanya sekedar untuk menyampaikan ilmu saja, walaupun ilmu itu penting. Ilmu itu patut untuk diutamakan, tapi akhlak jangan juga dilupakan. Kalau ada dan ilmu kita pelajari bersama, maka sikap kita, perilaku kita akan menjadi perilaku yang indah. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kembali kepada pembahasan kita para hadirin. Sifat buruknya manusia itu sama seperti halnya kalau dia meludah. Melihat ludah sendiri dia biasa saja. Tapi kalau melihat ludahnya orang lain, terkadang dia sensitif. Dia ingin muntah, dia merasa jijik. Sehingga jangan kita melihat kepada orang yang ada di sekitar kita. Kita lihat diri kita sendiri. Kira-kira kita ini termasuk seorang hamba yang Allah berikan pandangannya kepada kita, yang dikatakan nadhrah tuzilul ana, yang kalau sudah seorang hamba itu dipandang dengan pandangan ridha dan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada rasa lelah dalam hidupnya. Tidak akan ada kesumpekan dalam hidupnya. Justru kesumpekannya hanya di urusan akhirat saja. Urusan dunianya tidak akan pernah sumpah. Nah, sekarang kita sadari kira-kira diri kita ini termasuk orang yang dipandang dengan pandangan ridha dan cinta, atau justru Allah berpaling dari kita? Jawabannya dengan sikap dan perilaku kita sehari-hari. Apa yang kira-kira sering kita lakukan pada hari ini? Kalau yang sering kita lakukan hal yang manfaat, maka Allah ridha dengan panjenengan. Allah cinta kepada kita. Tapi kalau ternyata yang kita kerjakan bukan hal yang manfaat, 24 jam lebih banyak ada manfaatnya daripada manfaatnya, maka kita tanda Allah sedang berpaling dari kita. Allah tidak mau melihat kita. Nah, sehingga kita hitung-hitungan waktu saja di hati sendiri masing-masing. Kira-kira berapa lama waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini majelis seperti ini dalam sehari panjenengan hadir berapa kali? Atau mungkin mawon, atau bahkan di sebulan sekali mungkin mawon. Selain majelis ini, ya panjenengan tidak pernah hadir majelis. Belum nanti di rumah. Sekarang ini para hadirin
keluarga yang ada di rumah tidak seperti keluarga di masa lalu. Sebagaimana mereka selalu mengutamakan keharmonisan dalam rumah tangga. Orang-orang tua kita ngobrol bareng, ngeteh bareng di rumah. Sekarang banyak keluarga yang mereka kalau sudah di rumah sibuk sendiri-sendiri. Yang anak sibuk dengan game online-nya. Terkadang karena takut diganggu sama adiknya, dia kunci kamar. Yang main game sendiri di kamar. Kemudian yang orang tua pun juga sibuk dengan HP-nya masing-masing. Kalau sudah nonton YouTube itu berapa jam kita habiskan? Kalau sudah melihat TikTok berapa jam kita habiskan? Melihat Instagram, nge-scroll daripada status WhatsApp, semua saat Bimas di-update dalam satu statusnya, sudah berapa menit yang kita habiskan? Kira-kira manfaat apa yang kita dapatkan dari hal yang kita lakukan itu? Kalau tidak ada manfaatnya, berarti tanda Allah sedang berpaling dari kita. Oleh karenanya kita susah untuk ibadah istiqomah. Kenapa? Karena Allah tidak dukung. Allah berpaling dari kita. Namanya berpaling itu tidak suka. Sehingga susah kita untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh mujahadah lagi dari awal. Sama seperti halnya anak yang duduk di bangku SMP tapi belum bisa baca, belum bisa baca tulisan. Wah, akan kerepotan ya, kesusahan. Dia sudah harus mengulang dari awal sebagaimana pelajaran yang diajarkan di kelas 1 SD, dia harus belajar di kelas 1 SMP. Banyak target yang harus dia kejar. Begitulah kalau panjenengan para hadirin, kalau kita tidak mengisi waktu dengan hal-hal yang manfaat, maka isi waktu dengan hal yang manfaat. Kalau seandainya itu berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, niatkan yang baik, hadirkan semua niat-niat yang baik, maka apa yang panjenengan lakukan akan dihitung manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan yang bapak kan kerja, panjenengan kerja niatkan yang baik, ya Allah saya kerja ini untuk menafkahi keluarga. Dan ya Allah saya kerja ini ingin suatu hari jika saya memiliki kemampuan dan tabungan yang lumayan, saya ingin berangkat haji. Saya ingin menjalankan rukun Islam, menyempurnakan rukun Islam. Dan ya Allah, jika Engkau berikan kepadaku dari pekerjaan ini yang lebih, saya akan infak ke masjid, infak pondok pesantren, infak ke tempat-tempat yang mulia. Saya akan bersedekah ke fuqara dan masakin. Saya akan mengayomi anak-anak yatim. Niatkan yang banyak. Walaupun mungkin panjenengan tidak bisa melakukannya dalam jangka waktu yang dekat, niatkan. Karena dengan niat itu kita akan mendapatkan kemuliaan para hadirin. Ini salah satu khususiyah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi-Nabi terdahulu, Bapak Ibu, niat tidak dianggap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma niat saja tidak dilakukan dan dianggap. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, niat itu sudah dapat pahala. Niat itu sudah dapat pahala. Nah, makanya sering kami sampaikan, di satu kebaikan yang kita kerjakan, biasakan untuk menghadirkan niat-niat yang banyak. Karena supaya pahalanya tidak terbatas di situ saja, supaya pahalanya banyak. Contoh nih, kalau panjenengan duduk di Masjid Ar-Rayyan, niatnya akan ngaji, kita ngaji bersama. Saya juga niat ngaji, baca dari kitab Imam Ghazali. Saya mencoba untuk menjelaskan semampu saya. Kemudian jenengan ambil manfaat, ngaji bareng. Tapi di samping ngaji bareng, banyak yang bisa kita hadirkan daripada niat-niat baik. Contoh, silaturahim. Coba, kalau tidak ada pengajian gini, ya saya tidak akan bumi mas. Kenapa? Kalau ada pengajian gini, saya tidak ketemu mas Dadang. Ini tidak ketemu teman-teman takdir masjid bumi mas ini. Sehingga niat, ya Allah ke bumi mas ini niat silaturahim juga. Karena sambil mumpung ada pengajian, yang niat sekalian nyambung tali silaturahim. Oh, dengan nyambung tali silaturahim, manfaatnya tidak perlu ditanyakan, sudah sangat banyak sekali. Kata Muhammad, man arada, siapa orang yang kepingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, falyasir rahimah, maka hendaknya dia banyak menyambung tali silaturahim. Dan banyak lagi niat-niat yang lain ya, etika dari seperti yang kita sampaikan di awal. Kemudian niat untuk menunggu waktu sholat. Jadi kita
belajar bersama sambil menunggu datangnya waktu Isya, melakukan kebaikan untuk menanti sebuah kebaikan pahalanya besar. Nah, sehingga biasakan untuk menghadirkan niatnya yang banyak di saat kalau panjenengan sedang beraktivitas bekerja, hadirkan niat yang banyak. Di saat panjenengan duduk dengan keluarga, hadirkan niatnya yang banyak. Ya Allah, saya niat untuk bisa menghadirkan suasana yang harmonis di rumah tangga saya dengan saya duduk seperti ini. Dan saya niat, ya Allah, jika memang ada hal-hal yang bisa saya sampaikan kepada istri, kepada anak, daripada nasihat-nasihat, akan saya sampaikan melihat dengan keadaannya, ya Allah. Nah, ini bukan niatnya yang baik. Umatnya Nabi Muhammad niat saja sudah dapat pahala. Kalau umat terdahulu tidak, selama belum dilakukan, maka itu bukan dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam syariat umatnya Nabi Muhammad SAW, niat itu para hadirin satu hal yang mulia, satu hal yang dianjurkan. Sampai-sampai ada orang yang di akhirat nanti ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat-niat baiknya. Dia seorang muslim yang lemah, tidak mampu untuk menjalankan ibadah haji, tapi di hatinya sudah ada niat untuk menjalankan ibadah haji. Dia seorang muslim yang lemah, tidak mampu untuk berjihad, berjuang di jalan Allah, membantu para ulama, berjuang bersama-sama dengan mereka orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada niat dalam hatinya. Sehingga Nabi katakan, nanti di akhir zaman akan banyak umat-umatku itu yang terbaik di antara mereka adalah ashabul furus, orang-orang yang melazimi ranjang, orang yang banyak di atas kasur. Nah, ini para ulama ahli hadis membahas panjang tentang hadis ini, apa yang dimaksud sama Nabi kita Muhammad SAW. Di antara yang dimaksud sama Nabi adalah orang yang tidak mampu karena dia pernah sakit tapi punya niat yang banyak. Kepingin haji tapi sakit di atas ranjang. Kepingin sholat istiqomah di masjid tapi sudah tidak mampu lagi tubuhnya. Dicatat sama Allah, mendapatkan niat-niat apa yang dia niati pada hari ini. Nah, jadi keutamaan dan keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa ini berun. Dan jika seseorang, kata Imam Ghazali, dahabat sa'atu min umri, telah berlalu waktunya, fi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadati, di selain apa yang Allah perintahkan untuk dia hidup di dunia ini, yaitu untuk beribadah. Jika seorang atau di antara kaum panjenengan yang waktunya habis selain untuk ibadah, padahal kita diciptakan untuk ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la jadirun, maka pasti, kata Musa, jadirun pasti, antatula alaihi hasratu, pasti orang ini hidupnya akan banyak susahnya. Di dunia susah, di akhirat susah. Banyak orang yang menganggap bahagia itu kuncinya adalah harta. Tidak, berarti. Saya banyak mendapati daripada jamaah-jamaah orang-orang yang kenal dengan saya datang ke rumah, kalau urusan harta tidak perlu ditanya, tapi kebahagiaan dan ketenangan tidak mereka dapatkan. Hartanya banyak, mobilnya mewah, tapi anaknya ahli maksiat, anaknya pemakai narkoba, anaknya suka minum minuman keras, sehingga tiap hari si ibu nangis si anak, setiap hari si bapak itu sumpah mikir anak. Coba, hartanya ada, banyak hartanya, tapi anaknya ahli maksiat, anaknya durhaka. Ada orang yang diberikan oleh Allah dari urusan rezekinya lancar, tapi suaminya tidak baik. Ngelihat istri hadir majelis marah besar suaminya. Ngelihat istri sholat tahajud dimarahi. Di waktu toko sedang dibuka, kemudian si istri pamitan sebentar untuk menjalankan sholat duha, suami marah-marah. Coba, tidak ada kebahagiaan. Sehingga ketenangan dan kebahagiaan
cinta Allah dan cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di hati kita tidak ada Allah, tidak ada Rasulullah, dipastikan kata Imam Ghazali, la jadilun, pasti orang ini pasti akan rugi. Wa tadul hasratuh, kerugiannya itu panjang. Bukan hanya di dunia, hingga nanti di akhirat. Nanti di akhirat para hadirin, setiap manusia itu akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu keadaan yang dimana orang tersebut akan melihat banyaknya loker-loker, lemari-lemari, yang itu menunjukkan waktunya selama dia hidup di dunia. Yang Allah akan perintahkan kalau panjenengan nanti di akhirat tersebut untuk membuka lemari itu. Ada lemari yang bertuliskan hari Senin di bulan ini, tahun ini. Kita lihat orang yang ada di samping kita membuka di hari Senin tersebut, ternyata yang keluar cahaya yang terang benderang yang menunjukkan di hari itu ketika dia hidup di dunia, hari itu dia isi dengan kebaikan. Kemudian kita pun penasaran, hari Senin saya, hari yang sama dengan orang itu, tanggal yang sama, tahun yang sama, kira-kira isinya cahaya yang terang benderang juga, atau justru malah sebaliknya, akhirnya buka, ternyata gelap gulita. Kenapa? Karena di hari Senin itu kita tidak berbuat kebaikan, tidak berbuat hal-hal yang manfaat. Kita penasaran lagi dengan hari selanjutnya, coba yang Selasa ternyata sama, yang Rabu sama, gelap semuanya. Sampai kebanyakan daripada apa yang kita lihat adalah kegelapan, sehingga kita akan merasakan kerugian yang amat berat nanti di akhirat. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Wa man jawazal arba'in, dan ini beliau Imam Ghazali menghadirkan satu nasihat yang begitu luar biasa dan cukup untuk jadi teguran yang keras buat kita manusia, terutama yang berumur di atas 40 tahun. Kata Imam Ghazali, wa man jawazal arba'in wa lam yadrib khairuhu ala syarri, siapa orang yang umurnya sudah melewati 40 tahun dan ternyata keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, falyatajahhaz ilan nar, maka siap-siaplah untuk menghuni neraka. Alhamdulillah. Ini kata Imam Ghazali ini teguran ini. Tapi dari orang sana kalau saya tadi balik umurnya 17 ke ini, kita 40 ini. Jadi yang umurnya 40 tahun, apalagi sudah lewat banyak. Kenapa kok 40? Karena umur 40 itu umur emas orang ini. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad diangkat menjadi Nabi di umur berapa? 40. Nabi kita Muhammad diangkat menjadi Nabi di umur 40 tahun. Umur 40 tahun umur penentuan. Kalau setelah umur 40 tahun kok ternyata kita sama saja dengan hari-hari yang lalu, tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Yang biasanya sholatnya di noten-noten mawon dipanggah noten mawon, tidak ada zikir yang kita baca, tidak ada istighfar yang kita lazimi, tidak ada sholawat yang kita istiqamahi, maka kata Imam Ghazali, fal yatajahhaz ilan nar, maka bersiap-siaplah untuk menghuni neraka. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun juga disebutkan oleh Imam Al-Hayy Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, atau yang dikenal dengan Imam Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Ratib itu susunan zikir yang diambil oleh Imam Haddad ini dari Al-Quran dan hadis dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini juga perlu panjenengan, kalau panjenengan amalkan para hadirin, biasakan untuk membaca ratib tiap hari. Karena orang yang baca ratib itu dikatakan di antara manfaatnya imannya akan diperkokoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya akan diperkuat, dan semua bacaan yang ada di Ratibul Haddad yang dikarang dan disusun oleh Haddad itu intinya semuanya diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa kok sampai disusun menjadi sebuah ratib? Agar kita bisa mendapatkan keutamaan dan keistimewaan semua zikir.
Karena kalau cuma mengandalkan waktu kita untuk belajar mana zikir-zikir yang perlu kita baca, terkadang banyak di antara kita tidak ada waktu untuk pelajari zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau ringkas seperti itu. Dan banyak sekali zikir-zikir yang manfaat di Ratibul Hadari, termasuk yang menghilangkan sumpah. Ya Khalijalhan, Ya Kashfallah, Ya Mali Abdi, Ya Ujiru Ayarahan. Dikatakan dalam ratib itu, termasuk yang dibaca zikirannya adalah Ya Khalijalhan, wahai zat yang bisa menghapus kesumpekan manusia. Ya Kashfallah, dan yang bisa membuka jalan bagi hal-hal yang belum ketemu daripada solusinya. Berikan ampunanmu kepada kami dan sayangi kami dengan kau datangkan daripada apa yang solusi dari apa yang menjadikan kami sumpah ini. Yang sumpah mikirin rezeki Allah kasih rezeki yang lancar. Yang sumpah pikirin anak yang jauh dari Allah, durhaka kepada orang tuanya, Allah berikan hidayah kepada anaknya. Nah, sehingga Ratibul Hadari banyak manfaatnya. Diusahakan Bapak Ibu untuk membaginya setiap hari. Waktu yang diutamakan ba'dal maghrib. Tidak bisa ba'dal maghrib, terserah panjenengan waktu yang luang. Waktu yang luang, yang kosong. Untuk panjenengan sakit hafal sehingga di perjalanan bisa sambil baca. Kalau memang sulit untuk menentukan waktu khusus untuk membaca Ratibul Hadari. Ini Imam Haddad orang hadirin juga mengutip dan mengatakan hal yang sama di dalam kitabnya Sabilul Itikad. Kata beliau, siapa orang yang sudah mencapai umur 40 tahun ternyata maksiatnya lebih banyak daripada kebaikannya, maka setan itu mengusap wajahnya. Kata beliau, setan itu akan mengusap wajahnya sambil berkata, hadzal wajh la yuflih abadan. Ini loh, ditunjukkan sama setan kepada kawan-kawannya, ini loh, kalau kamu kepengen tahu wajahnya orang yang tidak akan pernah beruntung, ya ini diusap sama setan wajahnya. Orang yang berumur 40 tahun tapi ternyata masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan samakan kebiasaan Anda sebelum menginjak umur 40 dengan di saat Anda sudah menginjak umur 40. Waktunya Anda hijrah, Anda memperbaiki diri, karena itu sudah mendekati daripada umur-umur di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya umatnya Nabi ini kata Nabi Muhammad ma baina siddiin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau memang kita sampai di umur 60 atau 70 tahun, kan berarti kira-kira umur kita tinggal 20 tahun atau 30 tahun. 20 tahun bagi umatnya Nabi yang hidup di akhir zaman seperti kalau panjenengan ini para hadirin, tidak ada harganya, sangat singkat sekali. Kenapa? Coba kemarin kita melaksanakan puasa Ramadan, tiba-tiba Ramadan sudah habis, kemudian tidak terasa tiba-tiba datang hari raya Idul Adha. Sekarang Dzulhijjah sudah mulai atau sudah ada di penghujung, akan meninggalkan kita. Kemudian kita akan temui Muharram, tahun yang baru lagi 1445. Nanti terasa kita akan ketemu dengan Muharram lagi, dan semua yang kita rasakan sekarang ini para hadirin, ini sudah Nabi jelaskan dalam hadisnya. Kata Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman nanti waktunya umatku itu 1 tahun serasa sebulan, sebulan serasa seminggu, seminggu serasa sehari, dan sehari serasa seperti daun kering yang dibakar. Tidak terasa habis, itu saja. Ternyata. Makanya sampai sering, bukan hal yang asing di telinga kita, kalau kita ketemu teman, kadang teman itu berkata, tidak terasa hidup Ramadan kok sudah mau habis. Gitu, tidak terasa sudah mau tahun 1445. Tidak terasa karena kita hidup di akhir zaman. Yang waktu ini dipersingkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya sama 24 jam, tapi rasanya beda. Kalau orang-orang dulu, orang hadirin,
waktunya tuh diberkahi sama Allah, sangat luang sekali. Al-Imam Ali Zainal Abidin, sholatnya tiap hari sholat sunnahnya yang tidak berkaitan dengan waktu dan tidak berkaitan dengan keadaan. Sholat sunnahnya, sholat sunnah mutlaknya 1000 rakaat. Tidak berkaitan dengan waktu nih. Artinya apa? Niku selain duha, selain tahajud, selain witir, selain tasbih, mutlak itu sholat yang tidak ada, kalau saya sering jelaskan, sholat yang tidak ada embel-embelnya. Namun usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau duha kan usolli sunnatan duha kan gitu. Kalau witir usolli raka'ataini minal witri. Kita sebutkan nama sholat. Kalau mutlak itu tidak pakai nama, hanya dikerjakan di waktu-waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakannya. Dan ini sholat mutlaknya Imam Ali Zainal Abidin itu para hadirin 1000 rakaat. Dan itu tidak menghabiskan satu hari penuh, enggak. Masih banyak sisa waktu yang bisa beliau gunakan untuk mengajar, untuk berdakwah, untuk isi pengajian, untuk baca Al-Quran. Coba kalau kita 1000 rakaat per seharian, ini apa? Itu pun kalau bisa, okay. Itu pun kalau bisa. Terawih saja bolong-bolong, mungkin. Soal terawih itu paling akeh di terawih. Ini apa? Terawih itu pun bolong-bolong, tidak sebulan penuh full terawih itu enggak. Ini setiap hari 1000 rakaat. Itu belum wudhunya. Al-Imam Ali Zainal Abidin saja itu para hadir kalau wudhu 1 jam. Kalau wudhu 1 jam. Kalau panjenengan ada wudhu berapa jam? Asal mari. Gitu kan? Pokok dan mari. Paling kalau airnya dingin subuh-subuh atau bulan Juli ini tolong aku, masya Allah agak dingin, air juga agak dingin, wudhu cepet-cepetan. Ini Imam Ali wudhunya 1 jam. 1 jam ini para hadirin bukan diulang-ulang, bukan. Setiap sunnah diamalkan dengan sempurna. Wudhu itu sunnahnya banyak. Wudhu itu sunnahnya banyak, ratusan bahkan ribuan sunnahnya. Dulu ada seorang pengarang kitab fikih yang datang ke pondok waktu kami belajar di pondok pesantren. Yang karang kitab At-Taqdilatus Sadidah, kitab fikih mazhab Syafi'i. Beliau datang dari Madinah Al-Munawwarah ke pondok lalu bawa dakwah, mengadakan seminar selama beberapa bulan di pondok. Pernah satu hari beliau tugaskan santri itu untuk mencatat sunnah-sunnah dalam sekali wudhu. Dan beliau pun juga ikut mencatat. Di antara ribuan para santri yang paling banyak mencatat sunnah wudhu di saat itu justru malah beliau sendiri. Jadi santri dikalahkan semuanya. Padahal santri ini kelompok-kelompok, bukan satu orang nulis sendiri, tidak. Ada 3, 5 orang, 7 orang bikin satu kelompok, musyawarah menentukan berapa sunnah dalam sekali wudhu. Ini beliau sendirian. Beliau katakan, saya kalau kalian mencatat ada ratusan, saya mencapai 1000 lebih daripada sunnah-sunnahnya wudhu. Sehingga rakyat kalau beliau Imam Ali saja wudhunya sampai 1 jam. Lek kalau panjenengan wudhu ini namun ngoten-ngoten, kenapa? Karena tidak mau belajar. Sehingga kita tidak ngerti mana yang sunnah, mana yang wajib. Sehingga kalau di majelis sering kita tanyakan, ayo Bapak Ibu yang ngerti rukun wudhu dapat hadiah, sebutkan dulu ada berapa, bingung, pinter gitu, tidak tahu ngitung ya pun jangan sebutkan. Disebutkan dari awal direntet sama dia, termasuk yang dia sebutkan termasuk fardu adalah membasuh telinga. Padahal membasuh telinga itu apa? Sunnah. Membasuh telinga itu sunnah. Dan mungkin ada di antara kita yang setelah bertahun-tahun, puluhan tahun kita wudhu, dia ternyata di umur 50 baru tahu kalau telinga itu sunnah. Dan lebih unik lagi, umur 50 baru tahu kalau telinga itu sunnah. Begitu tahu justru malah ditinggalkan itu telinganya. Ada kan sunnah, serausan telinga, kalau usah basuh kuping sekalian, kedawan, kesuwen. Coba, bukan malah semangat mengamalkan, malah ditinggalkan. Nah, ini para hadirin, waktu mereka luar biasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka termasuk orang-orang yang hidup di masa-masa yang terbaik daripada masa kejayaan Islam.
masa-masa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin, kembali kepada tujuan kita hidup adalah untuk ibadah. Karena kita hidup di masa yang waktu kita sudah tidak diberkahi lagi sama Allah, waktu kita cepat berlalunya, maka biasakan untuk menghadirkan niat-niat yang baik. Yang sudah diberikan oleh Allah umur yang panjang hingga 40 tahun, ayo niat dari malam hari ini. Kalau panjenengan hijrah, ya Allah, malam hari ini saya harus biasakan diri untuk bangun sholat tahajud. Ya Allah, mulai malam hari ini saya harus biasakan diri untuk berzikir, menyisihkan waktu untuk berzikir kepada-Mu ya Allah. Saya harus menyisihkan waktu untuk bisa mendidik anak-anak saya ya Allah, agar mereka menjadi satu sarana untuk saya mendapatkan pahala jariah nanti di saat saya sudah wafat. Terus hadirkan niat-niat yang baik, azam yang banyak untuk berubah dan berhijrah menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah mudahkan kalau panjenengan sedaya untuk bisa istiqamah dalam hijrah kita, selalu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalau panjenengan yang hadir di malam hari ini, yang menyaksikan acara ini, Allah berikan kepada kita umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allah ampuni semua dosa-dosa kita, dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dosa yang kita lakukan terang-terangan, dan dosa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita sebagaimana Allah menutup aib kita dari mata tetangga, dari mata orang-orang yang ada di sekitar kita, maka semoga Allah juga tutup aib kita nanti di akhirat. Allah tutup aib kalau panjenengan di padang mahsyar, Allah tutup aib kalau panjenengan di yaumul hisab, di mizan, dan hingga kita berjumpa dengan Sayyidina Muhammad SAW dan masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga dengan berkahnya acara di malam hari ini Allah berikan kepada kaum panjenengan daripada hajat-hajat kita, hajat yang kita nanti-nantikan, hajat yang kita dambakan, hajat dunia, hajat akhirat. Dan semoga Allah mudahkan kaum panjenengan untuk bisa segera berziarah ke Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah, berziarah ke Sayyidina Muhammad SAW setiap tahun bersama orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan semua orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang ahli tahajud, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli zikir, ahli Quran, dan ahli ilmu. Dan semoga Allah setelah panjangkan umur, Allah wafatkan kita kelak di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah, ala hadhihi niyyah wa ala mana wa asrafuna salihun bi jahdi nabi wa alladhi ila hadrati nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. Kami dan minta satu Fatihah kepada hadirin dengan niat semoga dengan kita baca surat Fatihah, dan saya yakin Masya Allah yang hadir di masjid ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya Insya Allah dan saya yakin doa-doa panjenengan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa dan Fatihah dari panjenengan untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad dalam Majelis Asy-Syifa yang saat ini kita di tahap program pembangunan yang masih belum sempurna dan jauh dari sempurna. Kemudian juga kita punya program pembebasan lahan, perluasan lahan majelis, perluasan lahan majelis di timur bangunan yang sedang kita bangun, yang luasnya 100 kira-kira 110 huruf dengan total keseluruhan yang harus kita bayar 330 juta. Ini sudah terkumpul 230-an kalau salah, sehingga kira-kira sisanya 90-an juta yang belum terpenuhi, 90-an juta dan harus segera kita lunasi. Dan saya yakin dengan berkah Fatihah panjenengan dan juga dengan semangat kita untuk mendoakan daripada kemudahan dakwahnya dari kita Muhammad SAW, semoga kita juga diberi oleh Allah termasuk golongan daripada umat Nabi yang semangat dalam berdakwah, semangat dalam berjuang. Dan Allah kirimkan untuk Majelis Asy-Syifa pejuang-pejuang dakwah ikhlas ahli surga yang bisa mencukupi semua kebutuhan pembangunan dan kebutuhan pelunasan tanah ala hadiniyah walaupun salihah bijahid Nabi wa rahmatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
maghrib sesaat ini, sebentar lagi setelah salat isya akan ada pembukaan majelis baru kita di Masjid Al-Wasiyah Gerobokan Mangunsari, dari perempatan Mangunsari ke selatan sedikit, kira-kira berapa puluh meter. Ada masjid di timur jalan, masuk ke gang, masjidnya agak masuk ke dalam lagi, tapi sudah kelihatan masjid dari jalan. Pembukaannya setelah isya pada isya ini. Kemudian jangan lupa juga hadiri majelis rutin bersama kami setiap Ahad pagi di Aula Pondok Pesantren Al-Bahjah Pika 1 Sempur Karangrejo jam 6 sampai selesai. Biasa selesai jam setengah 8 atau jam 8. Dan malam Senin rutin juga setiap malam Senin ba'da isya di markas besar Majelis Asyifa di Dusun Belimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo. Kita baca maulid, kemudian kita belajar bersama. Ba'da isya biasa selesai sampai jam 10, jam 10 sudah selesai. Dan bagi panjenengan yang tidak bisa hadir rutinan setiap malam Senin, kami harapkan panjenengan hadir di setiap rutinan akbar. Jadi di setiap malam Senin itu ada satu malam Senin yang kita buat bersama. Semua jamaah tempat rutinan saya, baik yang di Teluk Agung, Blitar, Kediri, kemudian di Nganjuk, kita kumpulkan semuanya di sana, sehingga dihadiri oleh banyak daripada umat Islam. Sehingga kami harapkan panjenengan yang di area pun kalau tidak bisa rutin yang mingguan, yang setiap malam Senin, minimal rutin yang akbar, yaitu di setiap malam Senin Kliwon. Di setiap malam Senin Kliwon dicatat. Kalau tidak bisa hadir rutin tiap malam Senin, ya minimal malam Senin Kliwon hadir gantian. Dan kalau mereka selapan pindah dengan mereka selapan pindah. Gantian ya, kurun gantian pakai kelom bolos. Ulangnya cek bolos. Betul begini ya, insyaallah semuanya dikasih sehat, panjang umur, bisa terus berkumpul, bermajelis bersama insyaallah. Amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.